Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda sekalian? Semoga berada dalam keadaan yang sehat, bersemangat, dan bermanfaat. Hari ini jumpa lagi dengan Ibu Amelia Citra dari SMA Negeri 3 Tualang Siak. Tahukah Ananda tumbuhan apakah yang Ibu pegang ini? Benar sekali, ini adalah tumbuhan lumut. Kali ini Ibu akan membagikan video pembelajaran tentang lumut. Simak video Ibu berikut ini ya. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembahasan, kita harus mengetahui kompetensi dasarnya terlebih dahulu, yaitu 3.8, mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. 4.8, menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis fenetik dan filogenetik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah mendeskripsikan ciri-ciri dan struktur lumut. Yang kedua, mengklasifikasikan lumut. Dan yang ketiga adalah menggambarkan reproduksi lumut. Pernahkah kamu melihat lumut? Kalau pernah, di manakah? Lumut bisa kita temukan di bebatuan atau di daerah sekitar sungai. Atau yang lebih gampangnya, lumut bisa kita temukan di halaman rumah kita. Lumut merupakan salah satu kelompok tumbuhan pada kingdom Plantae. Lumut atau Bryophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu bryon atau lumut dan piton atau lembab atau basah. Jika digabungkan, artinya menjadi tumbuhan yang hidup pada tempat-tempat yang lembab. Nah, ciri-ciri lumut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan lumut merupakan tumbuhan pelopor atau vegetasi perintis, yaitu tumbuhan yang mampu hidup pada suatu tempat di mana tumbuhan lain belum mampu untuk hidup. Yang kedua adalah tumbuhan lumut berukuran makroskopis. Ada yang berukuran 1-2 cm dan ada juga yang mencapai 40 cm. Selanjutnya, tumbuhan lumut disebut juga dengan tumbuhan peralihan karena ada yang berupa tumbuhan talus, yaitu tumbuhan yang belum bisa kita bedakan antara akar, batang, dan daun yang berbentuk seperti lembaran, yakni lumut hati. Tetapi ada juga yang sudah mempunyai struktur mirip dengan akar, batang, dan daun sejati. Contohnya adalah lumut daun. Ciri yang keempat adalah tumbuhan lumut ini mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis, yakni fase gametofit dan fase sporofit. Selanjutnya kita masuk kepada struktur tubuh lumut. Kita mulai dari yang nomor pertama. Nomor 1 adalah sporangium, yaitu kotak spora yang berfungsi untuk memproduksi spora sekaligus sebagai tempat spora hingga matang. Yang kedua adalah tangkai atau seta yang berfungsi untuk menopang kotak spora atau sporangium. Yang ketiga adalah daun. Daun lumut terdiri atas satu lapis sel yang mengandung klorofil yang bentuknya menyerupai jala. Yang keempat adalah rizoid yang tersusun atas satu lapis sel dan berfungsi untuk menyerap air dan garam-garam mineral. Yang kelima adalah batang. Batang tumbuhan lumut tidak seperti batang sejati karena tidak memiliki berkas pengangkut xilem dan floem. Nah, kita masuk kepada klasifikasi lumut. Yang pertama adalah lumut hati atau Hepaticopsida. Lumut hati tubuhnya tersusun atas struktur berbentuk hati pipi, disebut talus,
yang tidak terdiferensiasi menjadi akar, batang, dan daun. Contohnya adalah Marsanthia polymorpha. Yang kedua adalah lumut tanduk atau Anthoceratopsida, yaitu lumut tanduk ini mempunyai gametofit mirip dengan gametofit lumut hati. Perbedaannya hanya terletak pada sporofitnya. Sporofit lumut tanduk mempunyai kapsul memanjang yang tumbuh seperti tanduk dari gametofit. Contohnya adalah Anthoceros sp. Nah, yang ketiga adalah lumut daun atau Bryopsida. Lumut daun merupakan lumut yang paling banyak dikenal. Bryopsida mempunyai struktur seperti akar yang disebut rizoid, struktur seperti batang, dan struktur seperti daun. Tubuh fase gametofit lumut daun memiliki gametangium di bagian atasnya. Contoh adalah Sphagnum sp. Nah, sekarang kita masuk kepada reproduksi lumut. Dalam hidupnya, lumut mengalami pergiliran keturunan atau disebut dengan metagenesis antara fase sporofit dengan fase gametofit. Ini adalah bagan metagenesis lumut. Seperti yang kita ketahui bersama, lumut jantan memiliki alat kelamin yang disebut dengan antheridium yang mengandung spermatozoid, dan alat kelamin betina disebut dengan archegonium yang mengandung sel telur atau ovum. Tahapan metagenesis lumut adalah sebagai berikut. Pertama-tama, spora haploid yang jatuh di tempat lembab akan berkecambah menjadi protonema. Protonema akan berkembang menjadi gametofit. Gametofit adalah tumbuhan lumut itu sendiri. Gametofit akan menghasilkan antheridium dan archegonium yang sama-sama bersifat haploid. Antheridium menghasilkan gamet jantan dan archegonium menghasilkan gamet betina. Fertilisasi antara gamet jantan dan gamet betina akan menghasilkan zigot diploid atau 2N. Zigot akan berkembang menjadi sporofit. Pada sporofit terdapat sporangium atau kotak spora. Di dalam sporangium terdapat sel-sel induk spora diploid atau 2N yang akan mengalami pembelahan meiosis menjadi spora haploid. Nah, sekian materi kita untuk tumbuhan lumut atau Bryophyta. Semoga dapat kamu pahami dan bermanfaat untuk kamu. Sampai jumpa pada video pembelajaran Ibu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.